Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di hari yang ke berapa nih ya? Keempat ya. Hari keempat kita akan belajar sedikit mencicil dari 7 hari tentang mungkin malam ini adalah tentang MBP ya, MBP MBR, besok MBS ya. Oke, seperti yang dijanjikan kemarin, kita akan bahas lebih detail lagi dan semakin detail lagi. Diharapkan pada hari ketujuh teman-teman bisa paham. Saya melihat berbagai macam respon dari teman-teman, ya dari teman-teman, tentang pemahaman. Ya, jadi sebelum nanti kita lanjut, ada baiknya buat teman-teman yang nggak bisa ikut diskusi di Zoom, lebih baik menonton live streamingnya di patreon.tv. Ya, patreon.tv. Ternyata dari berbagai macam testimoni itu lebih ringan daripada YouTube. Saya juga nggak ngerti bagaimana. Jadi kalau mereka teman-teman daripada pakai YouTube atau pakai yang lain-lain, pakai Patreon TV aja. Ya, masuk dari Patreon Connect, masuk ke link apps, klik Patreon TV atau dari browsing. Ya, entah Google Chrome dan sebagainya, diketik aja patreon.tv, enter. Ya. Itu hasilnya jauh lebih ringan daripada yang ada di YouTube. Ya, kasih tahu teman-teman yang lain. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk klik grup Telegram. Ya. Grup Telegram yang hari ini, ya bukannya kemarin. Yang hari ini fungsinya adalah untuk bisa menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan komentar dan sebagainya yang akan digunakan sebagai bahan artikel untuk di hari berikutnya. Ya, baik. Saya ada bawa komputer hari ini karena kadang suka lupa angka. Bentar. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu yang mungkin ke depannya akan lebih sering berhubungan dengan kawan-kawan. Bentar. Oh ya, sebelum saya ini kan, saya ingatkan lagi, ini udah banyak yang bagus ya. Jadi untuk di namanya, nama yang ada di Zoom, itu pakai nama dan kota. Nih kayak ini Yayah, Ciawi, Bogor, nih bagus. Saifin Jayapura, keren. Saifin Jayapura. Jayapuranya di mana nih? Ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Munir Tanah Bumbu. Ya. Terus apa lagi? Yang kota-kota. Yang belum. Muji Ponorogo. Prihatin Klaten, Uslani Serang. Yang ada kotanya. Diedit aja ya, diedit. Jadi biar ketahuan kota dan ininya. Sebentar. Oke. Nah. Mungkin sini aja. Ya. Saya review sedikit dimulai dari hari pertama ya. Di awal dulu kita ada bahas, bukan dulu ya, kemarin dibahas adalah tentang mana kamera. Hah? Oh udah ya, oke. Ya. Jadi hari pertama ada ingat kita bahas apa aja? Ditulis di chatting ya. Ya, intinya kita bahas tentang produk. Ya. Produk, ya kemudian skor, rabat, ya dan seputar sana ya. Kemudian di hari kedua, ada ingat kita bahas apa? Bahas apa kemarin hari kedua? Hah? Bukan, kan kita MBP. Ayo, ada ingat hari kedua itu bahas apa? Mana coba balas? Status bisnis. Nah, ya, bukan cuma status di sini di nomor 1. Ayo, di sini nih status nih, ya.
Komisi, ya benar ya. Sama jaringan. Komisi di MBP ya. MBP. Ya MBP. Skor Pak. Skor 1. Ya. Yang ketiga kemarin bicara apa? Ini komisi ya, ini bonus komisi nih. Bonus komisi. Ya, tapi di MBP. Di hari ketiga kita bahas tentang LJS. LJS. JS, ya. Ya, LJS 5. Transport. Ya. Ya terus transfer skor dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas satu poin ya, berempat di sini, yaitu tentang unilevel. Baik. Tolong ke emplan A. Mana A? Mana kalian? Oke. Ya. Ada 6 macam bonus. Ada satu komisi, ya, 4 bonus, 1 reward. Betul? Totalnya ada 6. Totalnya ada 6. Sebetulnya semuanya ada 7. Ya, sebetulnya 7. Hanya saja yang ke-7 ini kita nggak ungkapkan secara langsung, tapi disatukan dengan bonus unilevel. Ya. Nah, pembicaraan malam kemarin, ya, udah paham dong bedanya antara apa yang didapat pada saat di status MBP dan apa yang kita dapatkan di statusnya signatur. Dan malam ini kita akan bahas tentang sesuatu yang bisa jalan di primer, ya, bisa jalan juga di signatur, ya. Nah, yaitu bonus unilevel. Dan setiap MLM, setiap direct selling itu tujuannya sama sebetulnya, yaitu pengen dapatkan bonus passive income. Ya, ini kita bahas. Nah, bonus passive income di kita itu ada banyak sumbernya. Cuma yang paling umum ya, di mana-mana itu adalah bonus passive income yang berasal daripada munculnya omset. Ya. Kalau bonus passive income muncul dari pertumbuhan member atau pertumbuhan mitra atau pertumbuhan bisnis atau orang, itu bukan passive income, tapi itu adalah active income. Ya. Nah, di TrainingNet passive income itu sebetulnya munculnya di sini. Di unilevel. Ya, saya akan bahas agak lebih detail tentang unilevel. Kalau kemarin-kemarin saya udah pernah bahas sebenarnya, cuma mungkin terlalu cepat. Ya, sekarang kita pelan-pelan, kita main ini Tuhan, ya. Kita bicara tentang income sekarang ya, income. Itu ada pasif, ya, ada aktif. Ya. Ya. Nah, kita lihat, kalau di kita yang pasif yang mana, yang aktif yang mana. Nah, apa bedanya pasif dan aktif? Ya, aktif itu adalah jadi income yang kita dapatkan pada saat kita bekerja secara langsung. Ya, kerja saat itu dapat hari itu juga, itu langsung. Saya jual hari itu dapat untung hari itu langsung. Saya placement mitra pebisnis hari itu dapat komisi hari itu juga aktif, ya. Nah, kalau pasif itu adalah income yang kita dapatkan pada saat kita sedang tidak bekerja. Wah, kalau nggak bekerja berarti haram dong. Nah, ya, ingat pasif income juga
Passive income itu ada yang halal, ada yang haram. Active income juga sama, ada yang halal, ada yang haram. Jadi memang di dalam MLM atau dalam bisnis apapun, kalau benar-benar pasif tanpa didahului oleh akad-akad yang benar, itu jadinya haram. Misalnya, yuk kita ongkang-ongkang kaki aja nih, ya, cuma diem aja, terus dapat income pasif, ya jadinya haram. Nah, bagaimana supaya tidak haram? Salah satunya adalah persyaratan yang sering muncul di hari Senin, yaitu tentang pembinaan dan sebagainya. Kemudian ada juga kemarin kita bahas ya, ada transaksi di periode sebelumnya. Itu adalah persyaratan agar kita bisa mendapatkan bonus pasif yang halal. Ya, tapi kalau misalnya kayak dulu zaman awal nih, nggak ngapa-ngapain, sama sekali ngapain, ngebina nggak, buka website nggak, terus dapat setiap hari bahkan setiap bulan, itu udah pasti haram. Ya, jadi MLM atau direct selling ini itu adalah cara kita untuk mendapatkan income. Ya, jadi mau kehalalannya bisa cepat, kalau berarti keharamnya cepat juga, kayak jalan tol. Ya, makanya perlu dipahami baik-baik bagaimana perhitungannya, perhitungan komisi, perhitungan bonus, agar apa yang kita dapatkan ini kita bisa paham. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara di Training.net, ya, itu tadi ada 6 bonus kan? Ya, yang pertama komisi apa? Coba keluarin tadi. Komisi mentor. Nah, ya, komisi mentor atau komisi sponsor. Ya, yang kedua adalah bonus pengembangan generasi BPG. Ini saya nggak pernah bahas. Ya, kalau ada waktu kita bahas, kan ini gampang, mungkin nanti di saat terakhir ya. Kemudian yang ketiga ada bonus kepemimpinan. Yang keempat adalah bonus pengembangan kepemimpinan generasi ya. Yang kelima adalah bonus Unilevel. Yang keenam ini reward. Oke. Nah, kita lihat kalau di Training.net mana yang kategorinya pasif, mana yang kategorinya aktif, ya. Kita lihat komisi mentor. Komisi mentor pasif atau aktif? Jawab di chattingnya coba. Ya, ada hadiah atau enggak, gimana mood ntar. Sebentar, itu bonus sudah bayar belum kemarin? Udah diurus Pak. Lagi Pak, sedang dieksekusi. Wah, sudah eksekusi gitu ya. Ya. Oke, coba lihat di sini, komisi mentor aktif Pak. Waduh, banyak benernya, nggak ada hadiah. Aktif. Aktif Pak Heri. Aktif. Ya, banyak benernya, nggak ada hadiah. Ya. Allah. Ya. Oke ya, ini aktif. Ya. Ya. Kemudian BPG, yang BPG aja. BK. Ya. Kita bicara yang ini ntar yang ini kita lewatin dulu. Karena ini pembahasannya agak membingungkan ya kalau misalnya di sekarang. Jadi ini kita yang lingkaran ini kita lewatin dulu. Ya. Kita bicara nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6. Ya. Nah, bonus kepemimpinan BK di Training.net itu aktif atau pasif? Dimulai dari sekarang. Ya, oke, terus. Ya, tadi jam berapa tadi itu? Jam 8.23. Dihitungnya 8.23 ya. Nah, dihitung dari yang jam 8.23 ya. Aktif pasif. Wah, ini ada waktunya. Kelihatannya perlu hadiah nih, Al. Hadiah. Komisi mentor, ayo di Training.net ini aktif atau pasif? Aktif, pasif, aktif, pasif terus. Bukan komisi mentor nggak ditanya. Bonus kepemimpinan ya, BK ya.
Aktif, aktif, pasif, pasif, aktif, aktif, pasif, pasif. Ya, kita berhenti sampai di udah stop dah. Udah. Berapa tuh? 824 ya? 824 ya. Bonus kepemimpinan. Kita lihat jawabannya satu persatu. Coba geser. Set. Terus sampai 23. Oke. Jawabannya hanya mendekati aja. Nggak ada yang pas betul-betul. Jadi kalau teman-teman kemarin ada pahami tentang materi di hari kedua, ya, ini mungkin lupa. Saya ingatnya, kalau pahami di materi hari kedua itu berarti yang sebelumnya, sebelum semalam ya, itu kita akan paham bahwa komisi atau bonus kepemimpinan itu kalau di Training.net dia adalah pasif juga aktif. Jadi aktif dan pasif. Nah, ya. Ini menjadi Yayah ketawa nih. Ya. Jadi ini nggak ada yang benar nih. Ya, tapi mendekati benar lah, 50% benar. Ya, 50% benar. Ya. Jadi bonus kepemimpinan di Training.net itu aktif dan pasif. Ya, dua-duanya. Nah, ini yang membuat kita berbeda daripada yang lainnya. Kebanyakan MLM, kebanyakan perusahaan direct selling itu bonus kepemimpinan adalah aktif. Ya, kebanyakan aktif. Tapi di Training.net dua-duanya aktif dan pasif. Kebetulan di sini jawabannya nggak ada yang dua-duanya. Ya. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya. Nomor 5. Bonus Unilevel. Kita belum bahas Unilevel ya? Belum bahas. Kalau gitu jangan ditanya dulu ya. Reward. Nah, reward ya. Nomor 6 aja dulu nih. Reward ini aktif atau pasif? Dimulai dari coba lihat chattingnya. Dari Turmuzi ya. Aktif pasif. Terus. 1 menit aja ya. Satu menit. Sampai 82, begitu tembus 828 selesai. Bisa aktif, bisa pasif. Aduh, ini cari aman nih. Ya. Ya udah selesai. Udah ya, dari Turmuzi sampai Arif ya. Oke, ya. Bonus reward atau reward ini disebut juga bonus saya jadi geli lihat tadi bonus reward. Reward ini aktif pasif ya. Kalau aktif benar, ya aktif. Pasif juga enggak? Nah, ya. Ya. Jadi bonus reward ini disebutnya adalah aktif. Ya. Atau semi aktif. Kenapa disebut ini? Karena reward ini agak beda ya, agak beda reward yang di kita dengan di lain. Ya. Reward yang di kita ini kategorinya aktif. Kenapa aktif? Karena cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Terutama kalau MVP ya cuma sekali. Kecuali kalau signatur sampai bisa dihitung-hitung bisa sampai 31 ya rewardnya. Tapi kalau di MVP cuma sekali. Nah, bedanya antara di Training.net dengan yang lain adalah pencapaian reward ini bisa jauh lebih cepat. Kenapa? Karena ada nomor 3. Karena bonus kepemimpinannya bisa pasif bisa aktif, maka pencapaian rewardnya itu 2 kali lebih cepat daripada yang lain. Asal kita paham.
Ya, malam ini kita paham. Ya. Semi aktif, benar tuh. Ya. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan bonus unilevel? Ini nggak ditanya, ini karena belum dibahas. Tapi unilevel ini udah pasti, ini adalah pasif. Ya, unilevel pasif. Kemudian reward ini disebutnya aktif. Nah, bagaimana dengan BPG sama BPK? Nah, BPG ini aktif. Harusnya tadi undi ya. BPK. Satu lagi, BPK. BPK saya kasih tahu aja. Ini BPK itu bisa pasif, bisa juga aktif. Ya. Bisa pasif, bisa aktif. Jadi, nah, menariknya adalah di Training.net, ya biasanya kalau di tempat yang lain bonus pasif itu hanya ada di nomor 5. Hanya cara penghitungannya berbeda. Tapi di kita bisa dapat pasifnya dapat 3. Sehingga peluang untuk mendapat income jauh lebih besar. Ya, baik. Kita bahas bonus unilevel. Sebentar, ada dapat hadiah nggak? Belum. Hah? Kuisnya yang agak ini atau Pak? Hah? Advance. Enggak, tadi yang tadi bonus ini Belum ada yang dapat. Belum ada. belum ada. Yang tadi yang BK nggak ada ya? Belum, Pak. Aduh, tapi coba dihitung deh tadi. Kasihan juga kalau nggak dapat hadiah. Coba dihitung tadi yang bonus. Dua, Pak. Hah? Yang BK kan tadi pasif dan aktif, nggak ada yang benar. Oke, yang BK nggak dapat. Tapi tadi bonus apa tadi? Bonus reward. Coba lihat yang menit 82 yang 827. 827. Aktif banyak ya? Ada banyak ya? Dari Turuzi yang jemput aktif. Hah? Kalau banyak hadiahnya bagi-bagi. Jangan gede-gede. Hah? Ya. Aktif. Wah, lumayan ya. Udah 26 nih. Hah? Hah? 30. Waduh, 30. Aduh. 30. Ini saku sendiri masalahnya nih. Ya udah 30-30-nya dapat deh. Ya. Tapi enggak 50.000. 20. Hah, berapa? 20. 30. 20 ketemunya 600. Gitu ya. Iya. Kata direktur media TV katanya 20.000 katanya. Ya udah 20.000 deh, ya. Nah, dah. Selamat ya buat 30 orang ya. Lumayan. Oke. Baik. Bonus unilevel. Apa yang dimaksud dengan bonus unilevel? Ya. Jadi gini. Kalau misalnya ya ini kita di sini. Kita di sini. Kemudian kita membangun tim reseller, langsung di bawah kita, ya di sini misalnya, yang nomor 1 ini timnya. Tapi ini anak ya, ini turunan langsung atau disebutnya G1, generasi 1, ya. Gimana nulisnya? Ini G1, ya. Kemudian dia berkembang lagi, yang satu ini punya tim reseller lagi, disebut G2. Ya, punya tim reseller lagi disebut dengan G3. Terus saja. Ini G4. Kemudian terus sampai dengan G10. Ya. Paham ya? Jadi apabila kita berhasil membangun tim reseller tapi generasi ya, bukan di placement. Ya, dari kita punya anak di sini. Ini anak nih. Ini anak ya. Ya oke, ini anak lah. Anak. Ini berarti dari sisi kita ya. Dari sisi kita ini anak. Kemudian anaknya yang di sini berarti cucu ya.
cucunya kita. Kemudian di bawahnya lagi adalah cicit. Betul? Di bawahnya lagi setelah cicit apa nih? Setelah cicit apa? Hah? Canggah. Canggah. Ya. Di Canggah Wirang. Canggah. Apa lagi? Wirang. Wirang. Nomor 5 nih. Nah, seterusnya nggak ada laut. Seterusnya kita nggak tahu apa. Ya. Kenapa ada penamaan? Kalau paling gampang sih kita bisa nasab. Ya, bin gitu ya. Ya, bin gitu ya. Jadi, nah, inilah yang harus kita bentuk, ya. Kalau terbentuk seperti ini, ya ada kita, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada cangga, ada wirang dan seterusnya sampai dengan generasi ke-10, ya. Dan maka disinilah passive income-nya. Ya. Kenapa? Karena begitu nanti di sini ada transaksi, ya, ada transaksi apapun, misalnya di sini contoh di G10 kita misalnya ada yang belanja produk di sini. Transaksi, ada transaksi ya apalah ya. Ada omset, ada belanja. Ya. Begitu ada belanja di sini, maka generasinya ini kebagian. Ya. Ini sekian persen, 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 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Loh, kok bisa ya? Berarti benar nih kata orang. Yang di bawah yang belanja, yang di atas yang untung. Nah, nggak bisa ngomong begitu. Ya, ya. Yang ini memang betul bisa dapat sesuatu karena dia yang bawahnya belanja, betul sih seperti itu. Tapi kan untuk mendapatkannya kan dia bekerja. Ya, bekerja. Siapa yang bekerja? Contoh, kita nih pertama bekerja untuk menghasilkan anak. Itu kan bekerja tuh. Ya, memang yang ini bukan kerjaannya kita, tapi akibat kita membangun tim di sini, tim ini bisa membangun tim lagi, tim bisa membangun tim lagi, tim bisa membangun tim lagi, tim terus sampai sini, maka di sanalah kita dibayar. Ya. Atau bahasa lain beginilah. Saya sering ditanya sama orang, ya. Kita sering bawa mungkin ngomongin, oh itu di departemen store yang itu ada lagi ada promo, ya. Akhirnya orangnya pergi ke departemen store tersebut untuk belanja sesuatu, ya. Nah, belanja. Padahal waktu saya ngasih tahu bahwa di departemen itu ada promo, itu ikhlas-ikhlas saja supaya orang lain juga bisa ikutan promo. Nah, pada saatnya akhirnya orang lain juga ke sana tuh belanja. Orang itu ngomong lagi, yang jelas gara-gara promosi ini departemen store tersebut diuntungkan. Ya. Nah, di kita di sini persis seperti itu juga. Kita promo ke anak promo ke sini, promo. Nah, cuma gerakan promonya dicatat oleh perusahaan sebagai ucapan terima kasih. Karena semakin banyak promo terus sampai ke bawah, perusahaan makin diuntungkan. Ya. Nah, aktivitas promonya dicatat, itu yang namanya generasi. Nah, kalau kita berhasil membangun generasi seperti ini, 10 generasi aja, ya. Kemudian anggap saja misalnya ini kita ini tadi, sorry ini terlalu besar ya. Misalnya kita membangun 4 tim, ya. Ada 4 tim, ya. Sama seperti ini ngebangunnya, ya, ini anak semua nih. Kemudian masing-masing kita koordinasi, ini bangun 4 lagi, ya. 4 muncul lagi 16 muncul lagi di sini 64 dan seterusnya, terus ya di sini. Sama dia begitu. Ya, terus ini, terus ya sama aja semuanya, sama. Anggaplah kita membangun 4 tim. 4 tim ini nggak harus sekaligus. Ya, anggaplah paling lama aja lah ya. Kita membangun 4 tim itu misalnya bulan ini 1, bulan depannya 1, bulan depannya 1 lagi. Jadi bukan berarti kita ngebangun semuanya ke bawah, bukan. Kita bangun yang 4 tim aja, 4 orang aja kita bangun, 4 tim bangun. Ya, nggak usah buru-buru. Mau seminggu 1 aja boleh. Jadi sebulan langsung bangun 4 tim. Atau mau sebulan 1 aja boleh. Jadi 4 bulan bangun 4 tim. Yang penting konsentrasi. Setelah kita membangun 4 tim, baru kita membantu tim ini, anak-anak kita ini, agar anak-anak kita bisa ngebangun 4 tim lagi di bawahnya. Itu perlu waktu.
Anggap saja sekarang generasi 1 dibangunnya di bulan pertama. Generasi kedua dibangunnya di bulan kedua dan seterusnya. Sehingga 10 generasi ini dibangun dalam 10 bulan. Anggap seperti itu ya. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Seandainya, angkanya kegedean nih. Oke, sebentar. Oke, ya, ini angkanya kegedean nih. Takutnya enggak ini ya. Misalnya, contoh misalnya, oke, anggap saja, ya, anggap saja setiap orangnya ini, ya, setiap orang ini bertransaksi membeli produk, misalnya dia beli kopi 1 aja sebulan, atau misalnya beli duplikasinya apa nih, misalnya pakai Viagra, ya, karena dia pakai motor atau pakai mobil 1 aja sebulan, atau beli imun 1 sebulan misalnya, salah satu aja ya, salah satu. Kalau misalnya semua komitmen, ya, semua komitmen belanja 1 aja sebulan. Ya, dengan posisi seperti ini, contohnya, maka komisi yang kita terima, ya, komisi yang kita terima itu sudah mencapai 524.288 rupiah. Kalau setiap orang belanja 1 produk aja sebulan. Oh, ini sampai dengan tutup poin dong? Enggak. Kalau tutup poin itu harus. Ya. Kalau nggak belanja nggak dapat, ini enggak ada keharusan. Ya. Kalau samanya, tapi ini bicara bis edukasi atau duplikasi. Kita komitmen, ya. Kita komitmen yang 4 orang anak kita ini, yuk kita komitmen ya. Ya, sebulan minimal belanja 1 dah. Gitu, apa aja lah yang kita butuhkan. Mungkin bulan ini kopi, bulan depannya mungkin imun, bulan depannya lagi mungkin Viagra. Ya kan, Viagra 30 tuh kan. Bisa buat 30 hari ya. Mungkin bisa buat sebulan. Atau mungkin bulan depannya lagi mungkin Innolife dan sebagainya. Ya, asal 1 bulan 1 aja. Ya, maka potensi untuk bonus Unilevelnya atau passive income-nya adalah 524.228.000 rupiah per bulan. Ya, per bulan. Kalau mau. Ya. Nah, ini kalau di 10 generasi. Bagaimana kalau itu terjadi di 5 generasi? Sama aja sih. Kalau 5 generasi. Kalau 5 generasi saya dapat ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau bisa di capture sih enak ya. Hah? Di capture ya. Nih. Kalau 5 generasi 7 atau misalnya 6 atau misalnya 7. Ya. Di 6 generasi aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Bagaimana kalau misalnya hanya 6 generasi atau ya, dapat juga sama. Ya, 8 sampai 10 juta rupiah sebulan. Ya. Contoh tadi nih, kalau ini sampai 10 generasi dibangun dalam 10 bulan. Artinya kalau kita ngebangun 10 bulan ya dengan sabar, ya, dengan istiqomah, saya pikir udah 7 tahun sih udah oke ya. Ya. 10 bulan istiqomah, sekarang kita kerja keras 10 bulan, maka di bulan ke-11 kita udah punya 500 juta sebulan. Nah, masalahnya adalah kita nggak butuh 500 juta sebulan. Bener atau benar? Ya. Siapa yang butuh 500 juta sebulan? Tuh kan nggak ada yang angkat tangan kan? Karena kenyataannya kita nggak butuh 500 juta sebulan. Ya. Saya nggak iming-iming. Ya, kalau ini terjadi, ini 500 juta sebulan. Tapi kenyataannya kita nggak butuh 500 juta. Paling kita butuh berapa sih? 10 juta atau 5 juta sebulan. Ya, atau sekitar mungkin 7 atau 8 juta sebulan umumnya. Paling tinggi mungkin 20 juta sebulan. Itu juga udah jarang.
Jadi nggak perlu harus sampai sekian banyak. Ya, ini kalau bicara potensinya penuh. Kalau sampai 10 generasi 500 juta. Wah, Pak saya butuhnya 10 juta. Ya udah, ya. Sekarang mau gerak ke dalaman, ya, atau mau ke samping. Kalau ke samping kan maksimum di 32 cabang. Ini contohnya hanya baru 4 aja nih. 4. Ya. Jadi dengan cara apapun juga, ya, mau membangun kelebaran atau membangun kedalaman, ini menarik. Ya. Kalau saya hitung 32, rasanya nggak berani ngomong saya. Ntar, kalau 32. Ya, kalau 3 ini kalau 32, kalau kita punya 32 anak nih, jalan semua. Ya, itu bonusnya hampir 17 miliar sebulan. Hampir 17 miliar sebulan hanya dengan 1 kali transaksi aja sebulan. Dan saya yakin teman-teman gak butuh segitu. Jadi kalau misalnya 32, kok kenapa bikin 32? Ya dari 32 paling tidak mungkin mudah-mudahan ada 4 yang jalan anaknya. Atau 5 yang jalan. Atau mungkin 2 juga lumayan. Ya. Nah, kenapa perlu disampaikan seperti itu? Artinya apa? Mau berapapun yang mau dikembangkan, asal itu kita sabar dan sebagainya, semua kemungkinan bisa terjadi. Yang penting kita tahu cara menghitungnya. Kedua, tahu bagaimana cara menjalankannya. Ya. Nah, yang paling penting di sini adalah, nah ini, kenapa kemarin ada fitur transfer mentor? Kenapa saya lebih menekankan transfer mentor, bukan placement? Kalau kita bermain di transfer mentor, maka kita bisa bikin 10 generasi ini. Ya, saya misalnya, ya, saya sudah punya anak, ya, kemudian saya berhasil lagi mengajak orang lain untuk bisa berbisnis di sini. Nah, kemudian orang yang kita ajak, kita transfer mentornya ke anak, maka dia akan jadi cucu kita. Kita dapat lagi orang, transfer lagi ke cucu kita, maka akan jadi cicitnya kita. Terus begitu. Sehingga fitur transfer mentor itu sangat berperan besar untuk membangun 10 generasi. Sekali lagi, fitur transfer mentor itu sangat berpengaruh untuk mempercepat membangun 10 generasi. Nah, kalau 10 generasinya ini bisa terbangun dengan cepat, maka passive income-nya lebih cepat. Nah, menariknya adalah dalam membangun 10 generasi, kita nggak usah nunggu passive income dulu. Terjadilah aktif income. Ya, terjadilah aktif income. Jadi, menjelang mencapai 10 generasi, kita sudah terima bonus yang lain dulu untuk ongkos dan sebagainya. Yang penting caranya yang paham. Ya, yang kemarin kita sampaikan. Jadi pada saat rekomendasi placement, itu jangan langsung placement. Tujuan utamanya ya, adalah kita harus membentuk generasi. Tim reseller tapi generasi. Ya. Nah, untuk membentuk generasi ini sampai kapan bentuknya? Sampai 10 generasi. Ya. Nah, untuk komitmen ke sini kita hindari placement sebetulnya. Ya. Kan sering tuh kalau di masa lalu tuh, ya kita placement, kita dapat orang placement. Nah, hindari itu tuh. Ya. Kalau bisa ya jangan lakukan placement. Kecuali kalau orangnya langsung di bawah kita. Ya misalnya kita nih baru mulai nih, belum ada tim reseller di bawahnya, maka itu placement. Ya. Tapi kalau sudah ada orang, usahakan pakai fitur transfer mentor. Kenapa? Supaya bisa membentuk generasi. Gak ada ruginya. Kemarin pertanyaan, Pak,
Kalau saya transfer mentor ke mitra, mitra dapatnya apa? Ya mitra jadi mentor. Itulah diinginkan oleh semua mitra. Komisi mentor tetap ke saya. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Ini sebetulnya simple bahas ini, tapi ini penting nih. Ya. Ya. Dan fitur transfer mentor lagi-lagi hanya ada satu-satunya di dunia, hanya dari kita. Di tempat lain nggak ada. Nah, dengan adanya fitur ini, teman-teman sangat memungkinkan untuk membentuk 10 generasi. Pertanyaannya adalah, kalau sekarang saya udah kadung nih, udah terlanjur membuat jaringan sebelumnya, udah banyak placement, ya nggak apa-apa. Kita tempel generasi kita di sana. Masih ada waktu. Kita punya 10 bulan ke depan. Ya, kalau mau 1 bulan 1. Ya, mau dibikin 10 hari juga nggak apa-apa. Karena itu pentingnya lah, dalam waktu kita sharing, home sharing, bahas yang ini. Bagaimana kita membentuk generasi anak, cucu, cicit, canggah, wirang, dan sebagainya. Nah, perusahaan sudah memberikan fasilitas yang nggak ada di tempat yang lain, yaitu transfer mentor. Ya, terakhir, ini sengaja nih hari ini khusus kita bahas tentang Unilevel. Karena sebenarnya tujuan utamanya ada Unilevel. Nggak usah mikirin yang lain. Dengan kita memikirkan bonus Unilevel aja, target kita nih ya, target kita adalah bonus Unilevel, itu yang paling penting. Dengan memikirkan satu bonus Unilevel aja, maka yang lain dapat semua. Komisi mentor dapat, bonus kepemimpinan dapat, BPK dapat, reward pun dapat. Jadi sekali lagi, jangan ngejar reward. Kenapa? Reward itu cuma sekali dapatnya. Tapi kalau bonus Unilevel, dapatnya setiap waktu. Jadi jangan salah pembinaan, ya. Contoh misalnya sekarang ini saya, ya, saya dapat anak, ya. Kemudian, nah, bagaimana yang ini? Kalau anak placement atau transfer mentor? Kalau memang ini langsung di bawah kita, udah pasti ini placement. Kan belum ada orang di bawahnya. Berarti ini placement nih, yang ini. Ya. Nah, kalau saya dapat lagi nih, ya. Kalau saya dapat lagi mitra baru, saya simpan di sini. Ya. Placement atau transfer mentor. Kalau saya yang dapat, ya, ini saya nih artinya nih, yang dapat, maka ini sebaiknya transfer mentor aja. Kalau saya dapat lagi, orang lagi, simpan di sini lagi, maka ini transfer mentor aja. Dan ini kalau kita yang dapat ya. Kalau anak kita yang dapat, dia akan placement. Ya, intinya gini, kalau orangnya langsung di bawah kita, itu placement. Tapi kalau kita dapat mitra kita untuk ditempatkan di bawah orang lain, kalau bisa transfer mentor. Untuk mempercepat pertumbuhan generasi. Kenapa? Karena tujuan kita adalah bonus Unilevel. Ya. Kenapa bonus Unilevel kejar? Karena itulah passive income-nya kita. Ya. Sekarang terakhir nih, ini rahasia. Ada banyak orang bertanya. Pada saat kita dipakai 517, ya, kemudian kita sebagai pebisnis, ada orang bertransaksi. Ya, kan ada cashback tuh. Betul nggak? Cashback itu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah hilang. Ya, walaupun di dalam sistem kita hilang, tapi sebetulnya karena dulu perusahaan sudah mengakatkan bahwa setiap orang yang pakai dapat cashback, sampai sekarang juga dapat cashback. Ya, cuma dapatnya dalam bentuk PUT. Nah, seperti yang sudah kita umumkan, PUT ini per bulan ini dapatnya bukan lagi dalam bentuk poin, tapi dalam bentuknya langsung masuk ke dalam saku atau dalam bentuk rupiah. Ya, bagaimana yang bulan-bulan sebelumnya? Yang bulan-bulan sebelumnya tetap masih seperti itu poin. Ya, kita akan perlebar fungsi dari penggunaan poin. Ya, itulah yang mesti kita syukuri. Artinya mulai bulan ini ke depan, yang tadi kalau sampai terjadi bonus
Kalau sampai terjadi begini, bonus Unilevel, memang di bulan-bulan sebelumnya, waduh Pak kalau Unilevel kan dapatnya PUT juga. Iya, sebelumnya PUT. Nah, tunggulah kami berproses. Makanya kenapa bulan ini berubah nih. Unilevel dapatnya rupiah. Kebayangkan kalau tadi 500 juta aja dapatnya rupiah bukan PUT. Ya. Nah, ini akan bertahap terus. Ini. Ya, sekali lagi ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kita akan bahas spesial tentang ini. Selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Sengaja nih malam ini saya betul-betul hanya buka satu bonus aja, yaitu bonus Unilevel. Dengan harapan teman-teman jangan sampai salah placement, ya, jangan sampai terburu-buru, ya, karena ini yang paling penting. Oke, nah jam 9 kurang 7 menit kita mulai buka pertanyaan, kita bahas, ya. Boleh yang nanya kemarin-kemarin juga boleh, ya. Sampai dengan beliau. Kira-kira siapa yang bertanya? Sebelum teman-teman bertanya, telah hadir di studio Veteran TV adalah produsen atau kreator atau apa ya? Apa namanya? Ya, atau seseorang, ya, seorang dua orang tim lah ya, yang beliau dan timnya yang menciptakan produk yang saat ini mulai nanjak nih, ya. Mulai banyak diceritakan oleh banyak orang, mulai banyak testimoninya di mana-mana. Dan kemungkinan mungkin dalam 1-2 bulan mungkin akan jadi produk leader juga. Sama dengan produk-produk sebelumnya. Yaitu produk apa namanya? Yaitu ya maju dong, maju. Ya. Jadi jangan bayangkan jenggot ya. Jangan bayangkan bahwa orangnya lebih tua dari saya. Ya, ini teman baik saya, ya, namanya Muhammad Firdaus, ya. Beliau bersama timnya, sih dong. Wah, kalau profesor begitu, ya. Kadang-kadang suka nggak mau muncul gitu ya. Ini Arnold Schwarzenegger ya, ya. Nah, sedikit, ini bersama timnya ada juga beberapa kawan yang nggak mau muncul dan mungkin juga tidak akan pernah memuncul, ya, selamanya nggak pernah memuncul. Jadi muncul cuma mereka berdua. Nah, mereka lah orang-orang di balik Viagra. Nah, tepuk tangan dong Viagra. Ya, jadi nanti mumpung ada di sini, kalau mau nanya tentang Viagra silakan, ya. Baik, mungkin itu aja. Ada yang mau ngomongin? Terima kasih Viagra jadi produknya Training Net. Waduh, itu kan memang terpaksa harus, terpaksa harus, ya. Jadi mumpung ada orang behind the scene-nya dari Viagra, nanti siapkan pertanyaan tentang Viagra, ya. Berikutnya nanti mungkin bisa diatur-atur lagi, ya. Kenapa kok Viagra bukan yang lain? Karena saya lihat ini ada peningkatan di omset Viagra. Jadi otomatis kalau muncul pertanyaan dan sebagainya, ya biar mereka yang bisa jawab. Ya, oke, kita tunggu dulu sebentar Pak.